Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tanya lanjutkan pengajian tanyolog di mana yang sudah kita lakukan pengajian di tempatnya adalah ini malam keempat dan ini malam terakhir. Mudah-mudahan menjadi faedah kita yang bersama. Dan lanjutkan tentang yaitu akhlak Nabi dan yang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi salah satu daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat tawadhu. Arti tawadhu sifat merendah diri. Apa arti merendah diri? Arti tawadhu ataupun merendah diri adalah Allah yaral abdu li nafsihi qadran wala qimatan wala maziyatan wa ayyara halatal lati huwa fiha a'damu min ayyastahiqqaha. Yang gekun sifat merendahkan diri, sifat tawadhu, yaitu seseorang hamba dia tidak merasa dirinya ada suatu kedudukan, tidak merasa dirinya ada satu nilai, tidak merasa dirinya ada satu kelebihan. Jadi hana merasa drona nilai sehingga perlu dihormati, hana merasa drona lebih sehingga perlu dihargai, hana merasa drona perlu kedudukan sehingga perlu dihormati. Maka apabila hana lagi yang kenyanggekeun sifat merendah diri, kemudian sebaliknya dia itu melihat adalah orang lain, ataupun melihat dia tidak merasa dia itu ada satu hal, ada satu sikap yang memang dengan sikap itu berhak untuk dinilai, berhak untuk diberi upah, berhak untuk dihargai. Hana merasa lagi nyan kenyan adalah sifat tawadhu. Yang na modelnya nyan ke yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi betapapun raya tat martabat, betapapun raya tat nilai, hana merasa Nabi itu punya nilai. Sehingga biarpun Nabi dihina, biarpun Nabi dikhianati, biarpun Nabi tidak dihargai, tidak merasa dirinya rendah sekalipun. Maka Nabi hana rencana ke peraya gop, hana rencana ke peraya dro, ke peleceh gop. Maka sebaliknya nekun oleh Abu Yazid radhiyallahu anhu. Kata Abu Yazid, madamal abdu yadunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu huwa mutakabbir. Nekun oleh Abu Yazid bahawa seseorang hamba, sidra manusia, apabila na merasa orang lain lebih buruk daripadanya, merasa orang lain lebih rendah daripadanya, nyan ke orang nyan yang merasa terkabur, yang terkabur, itanya bersikap na merasa latih tu orang lain lebih buruk daripadanya, orang lain lebih rendah daripada tanya, orang lain lebih hina dari tanya. Apabila na merasa yang lagi nyan gekeun tekabur, tentu dia itu adalah lawan daripada sifat tawadhu, lawan daripada sifat rendahkan merendah diri. Maka getanya geyu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah sifat tawadhu dan sifat guyup-guyup, sifat merendah diri. Dan Nabi Muhammad hendak gelak dipuja.
kon getam pujau Nabi Muhammad hana galak ganyan ke dipujau. Man tanya puja Nabi, tanya puja Nabi itu karena pada puja Nabi itu ada kelebihan yang kembali kepada getanyo. Maka karenanya ke sehingga geyu bak getanyo memuji orang, geyu bak getanyo menghargai orang. Tetapi tanyo jangan sekali-sekali mengharap dipuji dan mengharap dihargai. Apabila pada pribadi tanyo na sifat lagi nyan gekun adalah sifat dekabu dan nyan khawatir kekecewa. Ya, maka dari karenanya gantungkan harapan tanyo selalu pada harap gepuja oleh Allah, pada harap yaitu genilai oleh Allah. Apabila tanyo tergantung harapan dipuji oleh orang, tergantung harapan dinilai oleh orang, nyan adalah calon-calon kecewa. Karena orang itu tidak bakal menghargai kita kalau gerakan kita tidak memberi faedah untuknya. Yang bertaingan, orang itu tidak akan menghargai kitanya apabila bukannya hana faedah kembali dunia keganyan. Tetapi sementara tanyo tabi dunia keganyan, tabi peng, ta puja, ta supo, nyan saya sabi nilai, saya sabi dihargai itu. Maka dari karenanya itanyo bekna sifat yang lagi nyan, bekna sifat yang lagi nyan, sebagaimana yang dicontoh oleh Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tercontoh sifat tawadhu Nabi seperti barang yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, Nabi berkata dari riwayat Sayyidina Umar, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu. Nekun le Nabi drawana sahabat lun beklah ne anggap lun lagi dianggap le awak Nasrani kepada ibna Maryam, kama atratin nasara ibna Maryam. Beklah drawana ne anggap lun lagi dianggap le awak Nasrani kepada Nabi Isa ibna Maryam. Bagaimana anggapan mereka? Mereka memuji Nabi Isa berlebihan. Mereka menganggap Nabi Isa dalam anggapan yang berlebihan. Apa anggapannya? Sampai-sampai dia menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Sampai itu anggapan awaknya Nabi Isa itu Tuhan yang ketiga. Sehingga menurut awak Nasrani Tuhan ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu yaitu Maryam, Tuhan Anak yaitu Nabi Isa. Kamu jangan anggap aku berlebihan seperti anggapan mereka. Tapi katakanlah diriku ini adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari karenanya para ulama menafsirkan pemakna tanya Nabi gelarang, tanya puja Nabi kan pemakna itanya tidak boleh melakukan sanjungan pada Nabi, bukan. Tapi oleh Abu Said Alawi Al-Maliki menyebutkan bahawa arti la tutruni bermakna la tubalighu fi madhi bil kidbi kama balagatin nasara fi madhi Sayyidina Isa faja'aluhu ilahan wa ibna ilahi. Artinya kamu dalam memujiku jangan berlebihan sehingga memuji dengan sifat-sifat yang salah, sehingga dusta di atas pujian pada diriku. Tidak kau puji dengan sifat yang sifat itu tidak ada pada diriku. Seperti mereka sudah memuji, seperti awak Nasrani sudah memuji kepada Nabi Isa dengan puji-pujian yang berlebihan sehingga menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan
dan mengangkat Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Maka awaknya wajar karena awaknya dibutakan mata mereka, tidak pandai melihat dalil-dalil ketuhanan. Padahal sebahagian daripada sifat dalil ketuhanan bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Artinya Nabi tidak menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakan, bukan anak dan tidak beranak. Nah, sifat Tuhan tidak pernah dilahirkan dan sifat Tuhan tidak melahirkan. Artinya Tuhan hanya gekun sebagai Tuhan anak, hanya gekun sebagai Tuhan ayah. Tapi Tuhan adalah tunggal, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyerupai dengan Tuhan. Mereka tidak berpikir tentang itu sehingga mengangkat Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan. Maka Nabi karena tawaduknya sehingga gelarang pujo-pujanyo nelarang pujo-pujo Nabi. Pujo dengan kadzib, pujo dengan salah. Tapi menyepujo dengan sifat-sifat yang sifat itu ada pada Nabi, itu sah-sah saja. Walaupun Nabi adalah tidak diinginkan demikian, tidak diinginkan berarti gelarang. Bermakna pujian itu kembali faedahnya kepada tanya umat yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ni perintahkan bagi tanya. Nabi diperintahkan bagi tanya, gekun kerana Nabi, innama ana abdullah, lunyo hamba sahaya, hamba Allah. Nyan bakun rawan hamba Allah, inanku ditinyo sifat tawadu. Sebagaimana yaitu yang Allah isyaratkan di dalam firman-Nya. Qul wahai Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Hayasanya aku ini adalah manusia sama seperti kamu. Ana basyarun mislukum. Aku ini manusia sama seperti kamu. Tidak ada yang lebih. Ya, itu sifat tawadu Nabi. Man hanya saja lanjutan ayat itu adalah yang membedakan tayo dengan Nabi. Yuha ilayya, aku diberikan wahyu. Aku diberikan wahyu. Sedangkan kalian tidak ada wahyu. Hanya saja kalian wajib mendengarkan wahyu yang aku sampaikan pada kalian. Aku sampaikan pada kalian. Wahyu itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada tanya umat. Kemudian sifat tawaduk Nabi lam. Nyata kalian, sifat tawaduk Nabi, sifat merendahkan Nabi adalah pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Fidrauri nang gejak abad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelauri nangnya innali ilaika hajah. Ya Rasulullah, ilun na perle bacut gerawana. Na perle bacut gerawana. Nyan gejak abad Nabi na perle, Nabi patnya. Kan Nabi tengah duduk dengan kepres jamai. Nabi sedang ada keperluan lain. Tetapi Nabi langsung biwatai pada orang inangnya, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'tu ajlis ilaiki. Syi'u aju tempat biuk babak benih lorong, yang nun kujak kenan. Pak tempat yang galak drone yang cocok lun jak kenan, lun jak terimang pura hajat drone. Pura hajat drone. Itu riwayat, satu riwayat. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Riwayat Sayyidina Anas. Riwayat yang lain ada tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fakhala ma'aha fi ba'd tariqi hatta faragat min hajatiha.
Kemudian Nabi negese ju bak tempat yang kosong biuk bak jabo jalan, bak binih lorong, nyainan neduk Nabi ne sampaikan, ne tunaikan hajat urang inang muno. Sampai selesai hajat baru Nabi ne lake izin. Bermakna ne minta tempat yang kosong. Bermakna nekun lesina Anas annau khala biha bihaisu ghaba an absarin nasi mimman kana ma'ahu. Bermakna ne minta tempat yang kosong biuk supaya bedeh gekalan le urang lain kadang malai ke. Bedeh kadang le urang lain kadang malai ke. Kemudian yang maksud kedua adalah Allah yasma'a syakwaha ahadun mimman hadara ma'aha atau mimman kanu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemita tempat yang kosong supaya pengaduan orang inang meno kadang-kadang pengaduan itu hal yang je kemalai supaya baik dengar oleh orang lain. Orang lain pun orang lainnya yang na bersama orang inangnya ataupun orang inang lain yang orang lain yang bersama Rasulullah. Arti ji di sinan makna ji puang. Bisa sapa Rasulullah di mana saja Rasul. Rasul keterimang jamai. Rasul keterimang untuk pegah abang orang. Keterimang pegah abang orang tidak pilih waktu, tidak pilih tempat. Yang tanda daripada sifat rendah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang lagi nyan menyuruh katanya kan roh takun bak-bak jalan kena preh lelong ku piu he hana adab kena jak rumah gedi pubut di sini kan menan takun lagi katanya nyan hanai se daripada sifat tinggi tanya hanai se daripada sifat tekabur kata sifat tekabur tanya. Tapi Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena sifat rendah diri maka Nabi siap diterima. Oh tekedi urangnya hanai jak baganyan gejak Nabi kenan giak sampai kebaikan. Hana giak peduli nai pemulia puah hanai pemulia puah wate gejak kenan nagot hanagot. Yang penting kebaikan tersampaikan. Malah sifat rendah diri Nabi lam dan satu riwayat naurung misalnya giak jabat tangan dengan Nabi galak urangnya ke umat jaro dengan Nabi nyohan ke pelih le Nabi jaro ganyan segala urangnya puas di dalam berjabat tangan bermusafahah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyekan karena Nabi tanya sifat tawadu, menyekan karena Nabi tanya sifat rendah diri, tintai ka awai geriti jara walaju. Lagi ketanya kadang merasa hana layak tamaah ngan miat, hana layak tamaah ngan urang yang lebih rendah ni bak ketanya, hana layak tamaah ngan urang yang kadang-kadang hana saboh derajat ngan ketanya. Sehingga mereka duduk saya sabi urung ya sabi derajat rawat hana tatim terenglah mubiu pi nyan adalah sifat tekabu menyuh tajak tanyo menyuh na perle do tatim ja menyuh hana perle hana tatim ja uronyo rata-rata kampung tahu adalah menyuh bicara ke agama ka kurang peduli tetapi tiba bicara kepentingan rawagu watenyan baru tru menasah nah lagenyan nah le kampung yang lagenyan tetapi tegedina kesalahan yang dilakukan umpama oleh satu perangkat desa nyoja menasah mandum hoja tuna perangkat menasah ja tuna tungku imum nyan sepakat anak-anak mi promo-promo bakal ja ayu punuh menasah tetapi kembali mengajar puji ke Nabi nyan hana
nyoja nyona cara pilih keci nyan mandum tro nyan ubena calon keci tro mandum ubena tim ses tro mandum. Tiba saatnya kita mengajak pujo Nabi, mengajak selawat Nabi, nyan wate nyang kake sabi Tuhan teman-teman menyena sabi anak miat tokoh-tokoh kurang peduli yang menai dah. Nyan adalah musibah yang terjadi kepada setiap kampung. Tak dengar na kesi, tak dengar na calon kesi, tetapi yaitu tidak hadir. Tiba saatnya musim-musim kampanye baru, tujuan lun untuk pudit agama nyambek nepatih baik nepatih, tapi nak tujuan lain yang kita tidak tahu. Biarpun demikian, kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah gekaruniakan kepada gedanyo dan kepada kampung tanyo Mandun, baik kampung tanyo kampung tu dan kampung lain ubena kampung umat Islam yang na di Aceh, yang na di Indonesia, yang na di turun dunianyo. Semoga makin hari kita makin cinta kepada Allah, kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nasabot sifat rendah diri yang nabak Nabi. Apa sifatnya? Adalah sidra malaikat melalui gedemanilah Jibril, di mana malaikat itu tidak pernah turun sebelum gepetren kepada Nabi Muhammad. Tren malaikatnya dia tanya mbak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuka malikan aj'aluka au abdan rasula. Ya Muhammad, lon diutus le Allah Tuhanmu untuk yuajak pegat pilihan. Drawana pelak geangkat le Allah sebagai raja ataupun geangkat sebagai hamba dan rasul. Pedrawana geangkat ke raja ataupun geangkat sebagai hamba yang rasul. Rupanya jawab gepurno oleh Jibril pada Muhammad, wahai Muhammad, dah jawab, tawaduklah kepada Tuhanmu wahai Muhammad, sifatlah rendah diri wahai Muhammad. Apa sifat rendah dirinya? Lah, aku enggak mau jadi raja, tapi apa juga abdar rasulah, jadi hamba sekalian juga rasul. Artinya Nabi Muhammad menolak jadi orang kaya, Nabi Muhammad menolak menjadi raja, tapi Nabi Muhammad yang dipilih adalah seorang hamba sahaya. Sifat tawadu itu hamba. Sehingga Nabi ketika gepajobu gepudu ba'ali, Nabi hanya pakai meja. Nabi pajobu pudu ba'ali. Maka pakai meja hukumnya dia hanya gelarang. Tapi menyertai ikut Nabi yang bit Nabi pajobu ba'ali gepudu. Getanya ya Rasulullah pakai nak terhala gekentrik ilunnya hamba lun muduk ba'ala sebagai mandang lagi hamba pajuhbu. Kama yaqulul abdu lagi hamba pajuhbu menan yang lun pajuhbu. Artinya Nabi hanya merasa dro gemumbi hobi sebagai hamba, sebagai raja, belum rasa yang lebih. Itulah sifat rendah diri yang nampak Nabi, dan yang doakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga saja tanya mampu mencontohinya, mampu tak ikutnya, mampu tak ikuti suri tauladannya. Amin ya rabbal alamin.